Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering atau sangat dingin atau ketiadaan oksigen atau penggunaan bahan kimiawi. Beberapa mumi yang terawet baik dalam kondisi alami bermula sejak periode Inca di Peru. Penemuan tahun 1999 tersebut sempat menghebohkan dunia karena 3 remaja yang ditemukan menjadi mumi bukan karena dibalsem seperti pada umumnya. Mereka ditemukan di puncak gunung Lulailako pada tahun 1999 dengan ketinggian 6.739 meter di atas permukaan laut. Lulailako adalah stratovolcano di perbatasan Argentina dan Chili. Gunung ini terletak di Puna de Atacama, wilayah dengan puncak vulkanik yang sangat tinggi pada dataran tinggi di Gurun Atacama, salah satu tempat terkering di dunia. Meskipun berita tentang penemuan ketiga mumi tersebut bukan hal yang baru lagi, tetapi fakta-fakta tentang ketiganya masih terus diteliti dan menarik untuk diketahui. Dan berikut ini kami sajikan beberapa fakta penemuan mumi di Gunung Lulailako yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Children of Lulailako, begitu sebutan 3 mumi ini, adalah mumi yang masih usia remaja dan anak. Mumi tertua yang ditemukan di Lulailako adalah La Donkela atau gadis perawan. Ia masih dalam keadaan utuh hingga rambutnya yang dikepang itu pun masih nampak baik. Gadis yang diperkirakan berusia 14 hingga 15 tahun ini dianggap bukan gadis biasa. La Donkela membeku selama 500 tahun dengan posisi duduk dan nyaris seperti orang yang tertidur. Ia masih mengenakan pakaian lengkap yang utuh, lengkap dengan perhiasan kerang, emas, pahatan perak, dan benda identik lainnya. Mumi yang kedua dinamai La Nina del Rayo atau juga dikenal sebagai gadis halilintar adalah mumi remaja lainnya yang ditemukan di Lulailako. Berbeda dengan La Donkela, La Nina masih berusia 6 hingga 7 tahun. Selain itu tubuhnya terlihat lebih rusak dari lainnya. Tubuh La Nina rusak karena ia kemungkinan tersambar petir setelah meninggal atau dikorbankan. Oleh karenanya mumi ini disebut sebagai gadis halilintar. Sementara mumi yang terakhir adalah mumi laki-laki yang terikat. El Nino tidak hanya jadi mumi berkelamin laki-laki yang ditemukan pada tahun 1999 silam di Gunung Lulailako, namun juga jadi satu-satunya yang terikat. Mumi laki-laki ini masih berusia 4 tahun. Di tubuhnya ditemukan bekas muntahan dan tanda penyakit diare. Fakta ketiga dari penemuan mumi di Gunung Lulailako adalah merupakan tumbal ritual kuno Copacocha, sebuah ritual pengorbanan nyawa yang dilakukan oleh suku Inca. Diperkirakan bahwa anak-anak yang dipilih oleh suku Inca karena kesucian dan kemurnian mereka dan dikorbankan dalam upacara yang disebut Capacocha. Mereka tidak dikorbankan untuk memberi makan atau menenangkan para dewa, melainkan untuk masuk ke dunia para dewa dan tinggal di surga bersama mereka. Ini dianggap suatu kehormatan besar, transisi ke kehidupan yang lebih baik di mana mereka akan diharapkan untuk tetap berhubungan dengan masyarakat melalui dukun atau orang suci. 3 anak-anak suku Inca masing-masing berusia 6, 7, dan 15 tahun didampingi imam suku Inca meninggalkan desa mereka pada satu hari menuju puncak gunung berapi Lulailako untuk menggelar upacara khusus. Mereka berjalan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mencapai puncak gunung di barat laut Argentina itu. Setelah sampai di puncak, 3 anak malang tersebut dikubur hidup-hidup sebagai persembahan kepada para dewa. Persembahan kepada dewa itu terjadi sekitar 500 tahun yang lalu pada masa kekaisaran Inca. Fakta berikut dari penemuan mumi di Gunung Lulailako adalah mereka dibius sebelum meninggal. Tes yang dilakukan pada 3 sosok mumi yang ditemukan di Argentina menunjukkan sejumlah temuan kunci dalam praktek suku Inca saat melakukan persembahan dengan anak-anak. Tim peneliti internasional menggunakan tes forensik untuk memastikan apa ada zat kimia yang masih tersisa pada rambut para korban. Ketiganya kemudian diketahui telah mendapat asupan alkohol serta daun koka yang merupakan bahan baku kokain pada bulan-bulan terakhir usia belia mereka. Para peneliti menduga ketiganya mendapat pasokan zat bius tersebut karena terpilih sebagai anak yang akan dikorbankan. Dalam kasus si anak gadis tak ada tanda kekerasan. Dia nampak sangat terawat, punya lapisan lemak yang cukup, rambutnya indah dan bajunya bagus. Anak-anak ini memang kelihatan seperti sedang lelap tidur. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam Journal Proceedings dari Akademi Sains Nasional Inggris.
Mumi anak-anak ini kini ditempatkan di Museum Arkeologi Daratan Tinggi di Salta, Argentina. Fakta terakhir dari penemuan mumi di Gunung Lulai-Lako adalah manfaat penemuan tersebut bagi dunia kesehatan. Gadis suci Inka berusia 15 tahun yang dikorbankan 500 tahun lalu ternyata memendam rahasia. Remaja itu sedang menderita infeksi bakteri paru-paru pada saat kematiannya. Penemuan ini bisa membantu mempertahankan terhadap penyakit baru atau munculnya kembali penyakit di masa lalu. Para peneliti sudah menganalisis protein selaput dan DNA dari sang gadis suci dan mumi Inka remaja lain yang meninggal di saat bersamaan. Mereka menemukan bahwa profil si gadis suci cocok dengan pasien pengidap infeksi pernafasan kronis. Sementara si anak laki-laki Lulai-Lako tidak memiliki penyakit atau bakteri patogen. Demikian pemirsa beberapa fakta penemuan mumi di Gunung Lulai-Lako.